Tewasnya sejumlah pengunjuk rasa dalam 2 kali peristiwa tragedi Semanggi pada tahun 1998 dan 1999 meninggalkan jejak duka yang dalam pada orang-orang yang ditinggalkan. Duka mendalam ini misalnya dialami Asih Widodo, orang tua Sigit Prasetyo, salah seorang mahasiswa yang tewas dalam tragedi Semanggi. Bagi Asih Widodo, kematian putra sematawayangnya ini benar-benar menghancurkan hatinya. Saya tidak ikhlas ya anak saya meninggal, tapi saya tetap kecewa kenapa matinya harus dibunuh bangsa saya. Kalau meninggalnya karena Allah ya saya ridho dunia akhirat. Emang umur itu kan udah ditentukan sama Allah. Kita tinggal nunggu azab aja kok. Kalau udah mengendarai azab jatuh ya kita mati. Tapi anak saya dipaksa mati. Hingga 19 tahun setelah kepergian putranya, Asih Widodo masih berduka dan menyimpan amarah kepada pihak-pihak yang ia anggap bertanggung jawab atas kematian putra kesayangannya. Saya ingat betul Habibie bicara, saya perintahkan Menhan ambil tindakan tegas. Ternyata anak saya mati. Makanya sampai kapanpun yang saya tuntut cuma 2. 1 Habibie, 2 Wiranto. Soalnya ada perintah anak saya mati. Contoh konkret. Tommy, anak buahnya nembak hakim, kan Tommy di penjara. Itulah maunya saya. Jadi berhubung ada perintah, anak saya mati sudah. Yang saya tangkap harusnya Wiranto sama Habibie. Asih Widodo mengenang Sigit Prasetyo sebagai anak yang sangat baik. Menurut Asih Widodo, pada hari kepergiannya, mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Sipil Universitas YAI Jakarta yang hafal 27 juz ayat Al-Quran ini sengaja ikut berunjuk rasa karena panggilan hati nuraninya. Waktu itu saya larang begini, Mas, yang demo, kamu ini, gitu saya cerita yang tadi. Kan ini ngurusin logistik, Pak, nanti kalau saya enggak ada, apa enggak kasih anak-anak. Gitu. Nah makanya, ya sudah saya lepas memang. Alasannya ya, kan negara begini, barangkali kalau kita turun ke jalan nanti bisa berubah, lebih baik. Masa distribution gini, kita ngobrol ya ditangkep. Untuk mengenang hidup Sigit, Asih Widodo bertekad akan terus berusaha mencari keadilan dengan berbagai cara yang dia pahami. Ia tetap berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian putranya bisa diseret ke meja hukum. Saya selalu frontal, selalu marah. Jadi saya cari keadilan, saya tidak. Kejaksaan Agung kayak ya Komnas sampai. Jadi saya sakit banget sama negara ini, sakit banget. Kecewa. Dan nun sewu, banda saya itu satu-satunya itu doang. Masa satu banda saya itu doang. Kalau saya mati tinggal buang lah. Kalau ibunya sakit, saya sakit. Siapa yang ngurus gitu loh. Jadi saya tetap saya tuntut. Bahkan saya jadi frontal, jadi kurang ajar masalahnya. Anak sematawayang, terus kebetulan saya usaha ya. Macet bos pada takut semua. Jadi akhirnya kan saya nekat nulis-nulis kayak gini. Jadi terserah mereka mau baca, mau enggak, ya bodo amat. Yang penting saya keluar bawa motor, hati saya seneng aja. Sama, masih dengan keresahan yang sama. Upaya untuk mencari keadilan juga terus diperjuangkan oleh Maria Katerina Sumarsih, Ibunda Bernardus Realino Norma Irmawan alias Wawan, mahasiswa Atmajaya yang ikut terbunuh dalam tragedi Semanggi I. Setiap hari Kamis, dengan berpakaian serba hitam dan membawa payung hitam, Sumarsih rutin beraksi di depan Istana Merdeka untuk memprotes pembunuhan putranya dan menuntut keadilan dari pemerintah. Cinta ya, ketika saya mencintai Wawan dengan sepenuh hati, baik dia masih ada di dunia sampai akhirnya meninggal, saya sangat mencintai Wawan dan cinta saya kepada Wawan itu akhirnya bertransformasi pada perjuangan untuk menegakkan hukum dan HAM sebagaimana agenda reformasi yang ketiga yang diperjuangkan Wawan pada saat itu, yaitu tegakkan reformasi hukum. Saat terbunuh di kampus Atmajaya pada tanggal 13 November 1998, Wawan tidak sedang berunjuk rasa. Ia tertembak ketika sedang menjadi relawan kemanusiaan yang bertugas menolong para pengunjuk rasa yang menjadi korban tindakan represif aparat keamanan. Bapak Kardinal Monsinyur
Julius Dharma Atmaja, beliau adalah Uskup Agung Jakarta. Beliau mengatakan pada saat misa arwah, beliau mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia di halaman kampusnya karena ditembak oleh aparat ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Itu kabarnya, cerita dari teman-temannya pada hari Jumat tanggal 13 November itu, Wawan bertugas sebagai anggota tim relawan kemanusiaan, melaksanakan tugas kemanusiaan. Wawan memakai ID card tim relawan kemanusiaan. Kepergian Wawan menjadi pukulan yang sangat berat bagi keluarga. Sumarsi mengenang sosok Wawan sebagai pribadi yang hangat dan dekat dengan keluarga maupun orang-orang sekitarnya. Wawan itu anak yang menyenangkan, artinya di dalam kehidupan rumah tangga saya, Wawan menyemangati hidup saya. Wawan banyak teman. Kenapa tiba-tiba anak saya bisa ditembak begitu aja? Nggak ada itunya. Emang dia salah, kan ada hukumnya.